Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua bisa hadir di sini untuk menjalankan sholat Isya berjamaah dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Tak lupa salawat serta salam senantiasa dikurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya, dan mudah-mudahan kita umatnya juga mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam salam kami hormati. Kami dari Panitia Ramadan 1443 Hijriah Panti Kasara akan menyampaikan beberapa pengumuman sebelum melaksanakan tarawih pada malam hari ini, antara lain sebagai berikut. Pertama, penerimaan infak tarawih kemarin tanggal 2 April 2020 atau tamu Ramadan sebesar Rp237.000, pengeluaran sebesar Rp0, sehingga saldo khas Ramadan sampai dengan saat ini sebesar Rp237.000. Alhamdulillah, semoga amal Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang bertugas menjalankan hidangan berbuka puasa untuk besok tanggal 4 April 2020 atau 3 Ramadan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Akbar yang bertempat tinggal di Blok F15. Yang kedua, Ibu Cecen yang bertempat tinggal di Blok F2. Yang ketiga, Bapak Ahmad yang bertempat tinggal di Blok F13. Yang keempat, Bapak Munawir yang bertempat tinggal di Blok F22. Yang kelima, Bapak Adib yang bertempat tinggal di Blok F7. Yang keenam, Bapak Selamat yang bertempat tinggal di Blok F14. Yang ketujuh, Bapak Jaka yang bertempat tinggal di Blok F10. Yang kedelapan, Bapak Ari yang bertempat tinggal di Blok F12. Yang kesembilan, Bapak Wijanto yang bertempat tinggal di Blok C2. Yang ke-10, Bapak Muhammad Rizki yang bertempat tinggal di C4. Yang terakhir, Ibu Rima yang bertempat tinggal di Blok C21. Dan kami selaku panitia Ramadan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyediakan hidangan berbuka puasa tadi sore. Semoga amal Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga beramal pahala berkat badan. Berikutnya yang berkita sebagai penceramah pada malam hari ini adalah Ustaz Arifin Abdul Rahim. Alhamdulillah sudah hadir dengan kita. Kami ucapkan terima kasih dan yang bertugas sebagai bidan yaitu Bapak Khalil Arab. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang dari wajibnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-hubbah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin jamaah
Salat sunnah tarawih rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, malam yang kedua daripada bulan Ramadan, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua. Nikmat demi kenikmatan datang silih berganti kepada kita. Dan patut untuk kita syukuri bersama adalah kenikmatan yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah, kita telah diberikan kenikmatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita berjumpa bersua kembali dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui ulama terdahulu, para salaf kita, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka telah berdoa. Jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan, para salaf kita, pendahulu kita, para ulama terdahulu telah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Puncaknya pada bulan Syawal, persiapan bulan Syawal, persiapan demi persiapan dilakukan mulai dengan membiasakan diri dengan puasa sunnah, sholat malam, sedekah dan lain sebagainya untuk menyambut suatu bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Kita patut dan sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa jamaah sekalian? Melalui bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita semua. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Tidak hanya sampai di situ, Allah hapus dosa orang-orang beriman. Kafarah atau penghapus dosa bagi orang-orang beriman, jemaah sekalian. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams, Jum'ah ila Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, yukaffiru bainahuma idza kutibatil kabair." Salat lima waktu antara Isya saat ini dengan subuh masuk waktu zuhur masuk waktu asar ke maghrib ke Isya, begitu seterusnya. Allah hapus dosa-dosa kita jenjang waktu yang ada. Antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya, Jumat yang lalu dengan Jumat yang akan datang, Allah hapus kesalahan kita, Allah hapus dosa-dosa kita. Kemudian jemaah sekalian, antara Ramadan yang telah lalu dan yang sekarang ini dan yang akan datang, Allah hapus dosa-dosa kita. Satu syarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah, kita jauhi dosa besar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, alhamdulillah. Jemaah sekalian, menurut jadwal tausiah tarawih di bulan Ramadan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama pada malam yang kedua adalah topiknya langkah-langkah menuju takwa. Langkah-langkah menuju takwa. Sudah dapat jadwalnya? Langkah-langkah menuju takwa. Jadi pembahasan kita pada malam ini seputar kita fokuskan tentang takwa dan apa-apa saja yang dapat mengantarkan kita agar kita ini menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pembahasan kita sebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis hasan sahih, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal.
dua orang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari, yang kedua Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasu bi khuluqin hasan." Yang artinya jemaah sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Kemudian bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin sekalian, dalam hadis yang kita sebutkan ini ada 3 nasihat Rasulullah SAW. 3 wajangan Rasulullah SAW kepada kita semua. Yang pertama adalah nasihat Rasulullah kepada kita untuk kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, kita susul setiap perbuatan jelek yang telah kita lakukan dengan melakukan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kita lakukan akan menghapus setiap keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah pergaulan manusia dengan akhlak yang baik, senantiasa berupaya menjadi insan yang berbudi, berakhlak karimah sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Nasihat yang pertama, bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Jemaah sekalian, dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak membatasi waktu dan tempat. Di mana saja kita berada, kita senantiasa menjadi orang yang berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Mungkin takwa kita sudah sering dengar, bahkan mungkin pembahasan lawas kita sudah bosan dengan imam, khotib dan lain sebagainya, sering kita dengar takwa. Tapi ada satu pertanyaan yang penting bisa kita jawab, yang harus kita jawab. Kita sering dengar kata takwa, tapi apakah kita sudah benar-benar menjadi insan yang bertakwa? Pertanyaan yang mesti kita jawab. Apakah kita sudah menjadi insan yang benar-benar, jiwa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin sekalian, lebih jelasnya dijelaskan oleh para ulama kita, seorang tabi'in, Imam Walaqah bin Hadid rahimahullah ta'ala. Beliau mendefinisikan takwa. Takwa amalun bi ta'atillah, raja'a rahmatillah ala nuri min Allah. Wa taqwa tarku ma'siyatillah makhafata iqabillah ala nuri min Allah. Takwa adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dengan mengharap rahmat Allah berdasarkan cahaya dari Allah, serta meninggalkan kemaksiatan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisi takwa. Mungkin kalau kita lebih sederhanakan, setiap apa yang Allah perintahkan itu adalah takwa. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itu bahasa sederhana. Jemaah sekalian, sekarang kita telah berada di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, bulan takwa, bulan menghapus dosa-dosa kita, bulan yang akan derajatnya orang-orang beriman, bulan yang akan menjadikan kita insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, bulan Ramadan yang datang ini adalah madrasah takwa. Bagaimana mendidik kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang benar-benar bertakwa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, takwa ini
adalah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap waktu kita, setiap kesempatan kita, terutama kita berada di permulaan bulan Ramadan, manfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Ramadan yang datang pada saat ini kepada kita, alhamdulillah kita syukuri. Tahun depan belum tentu kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Siapa yang bisa menjamin kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan pada tahun berikutnya? Beberapa kali kita dengar sering mobil jenazah, 1 hari, 2 hari, sepekan sebelum datang bulan Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepekan yang lalu sepupu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sempat berjumpa dengan bulan Ramadan. Manfaatkan sebaik-baik mungkin bulan Ramadan ini. Ya, tetapi kita kebanyakan semangatnya itu di awal-awal bulan Ramadan. Kita tegur memang di awal. Semangat di awal bulan Ramadan, 1 pekan semangat masih penuh. Pekan kedua, pekan ketiga ada kemajuan, safnya semakin maju ke depan. Ada kemajuan, safnya semakin maju, itu tidak semakin maju ke depan. Ini adalah fakta di lapangan. Bagaimana kita bisa menjadi insan yang benar-benar bertakwa, sedangkan bulan Ramadan, bulan takwa ini kita tidak manfaatkan sebaik mungkin. Justru bulan Ramadan dijadikan ajang bermalas-malasan. Malamnya begadang, nggak tahu bikin apa. Siangnya tidur terus. Sholatnya tidak, baca Qurannya tidak. Mari kita manfaatkan sebaik-baik di bulan Ramadan yang datang kepada kita saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nasihat yang kedua adalah iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan, mari kita susuli dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik yang telah kita lakukan akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita lakukan sebelumnya. Tadi kita sudah sebutkan di Fatimah, ya, Ramadan ila Ramadan, shalawatul khams, Jumat ila Jumat, Ramadan ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah kafarah, menghapus dosa-dosa kita semua. Maka jamaah sekalian, sekali lagi marilah kita bersama-sama melangkah lebih maju. Kalau tahun lalu kita mungkin ada bolongnya bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah, pada bulan ini, pada tahun ini, mari kita bersemangat bersama-sama dengan menjalankan ibadah di bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini hasanat yuhibbu sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Kita pikir malas berjumpa, keluarkan sedekah kita, maka akan menghapus dosa-dosa. Berbuat dosa, melakukan laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus segala dosa-dosa yang kita lakukan. Jamaah sekalian, terakhir semoga kita berharap bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, agar kita menjadi insan yang betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan, agar menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar menjadi masuk dalam bulan madrasah takwa dan keluar menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang luar biasa, bukan keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat, menjadi motivasi bagi kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Apabila ada benarnya, maka sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, maka sesungguhnya kesalahan itu datang dari diri kami pribadi, dan kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Akhirul da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.